Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara PMM dan pembuatan aksi nyata Purworejo 28 Oktober 2023 Komunitas Belajar SD Negeri 2 Purworejo. Yang slogannya Komunitas Belajar SD Negeri 2 Purworejo. Baik, di sini acara yang pertama yaitu sambutan dari pembina kita yaitu Labi Lestari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kewarasan, kesempatan sehingga kita bisa berdiskusi lagi dengan penuh semangat di dalam Komunitas Belajar SD Negeri 2 Purworejo. Ya, itu adalah nama komunitas kita. Kemudian nanti kita akan membahas tentang PMM ya di platform Merdeka Mengajar. Di situ sudah kita ketahui banyak sekali ilmu, banyak sekali aksi nyata, tetapi kita masih terbentur bagaimana membuat aksi nyata, ya kan? Yang bisa divalidasi itu seperti apa? Nanti akan kita bahas di sini. Kita nanti akan berbagi praktek baik bagaimana membuat aksi nyata sampai kita itu bisa mengupload aksi nyata tersebut. Dan pemateri kita nanti akan dibawakan oleh Bapak Samsuri SPD, yang mana beliau ini sudah pernah mengupload aksi nyata dan juga sudah mendapatkan sertifikat. Kenapa saya tekankan harus belajar membuat aksi nyata? Sebab kita itu sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Ini sebagai contoh, kita itu monitor dari pusat, dan kita itu sebagai role model dari sekolah-sekolah yang lain. Walaupun notabene sekolah kita itu muridnya sedikit alias kecil, namun kita di Kodar melaksanakan sekolah penggerak, dan kita sudah di tahun ketiga. Kenapa kok tidak ada peningkatan dalam pembuatan aksi nyata? Saya percaya Bapak Ibu sudah membuka semua kan PMM-nya, sudah sampai ke pos-pos, tetapi tentang aksi nyata kita masih stuck. Tidak ada peningkatan kecuali Pak Samsuri. Nah, ini kita harus meningkatkan bagaimana cara membuat aksi nyata. Itu. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan dulu apa tidak? Tidak ya? Oke. Aksi nyata nanti kita ambil tema yang sama, ya. Topik yang sama, kita akan dipelajari, kita akan dibagi bagaimana caranya untuk membuat aksi nyata yang benar, yang bisa divalidasi, bisa disahkan sehingga bisa diupload dan bisa mendapatkan sertifikat. Itu.
Jadi kita satu topik saja yang sama, kita pelajari bareng-bareng, kemudian kita buat bareng-bareng supaya bisa terkondisikan dengan baik. Masih semangat ya? Ya, oke. Kalau begitu pembukaan dari Ibu ini saja. Nanti kita lanjutkan tentang pembuatan aksi nyatanya. Ya, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dibuka oleh Ibu Nabi Lestari SPDPG. Acara selanjutnya langsung ke pemateri, yaitu Bapak Samsuri SPD. Untuk Bapak Samsuri SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anak-anak sekolah, rekan-rekan dan para guru SDV 2 Purworejo yang insya Allah semuanya masih semangat dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya hari ini kita adalah pembelajaran aksi nyata dari PKMM, ya, dimana kita masih ketinggalan untuk datanya, ya. Jadi kita harus step mengejar, ya. Setidaknya itu guru harus memiliki paketan satu, tapi diusahakan banyak, ya. Jadi saya beberapa kali melakukan dan beberapa kali mencoba, ada yang banyak yang gagal dan akhirnya banyak yang juga yang berhasil. Kalau misalnya sudah tampak di situ sertifikat saya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini dengan banyaknya pengalaman yang saya ingin bagikan dari beberapa kegagalan itu dari situ saya bisa mengidentifikasi di mana sih letak kesalahannya, kenapa sih bisa ditolak sampai berulang-ulang. Dan dari sinilah pembelajaran yang ingin saya berikan ke teman-teman agar lebih mudah. Dari pengalaman ini semuanya bisa berjalan dengan baik, gitu. Nah, teman-teman sekalian, Dewan Guru SD Negeri 2 Purworejo sudahkah mengisi PMM-nya? Apa itu namanya? Pembelajaran mandirinya? Sudah. Sekarang memakai laptop semua ya. Coba sekarang guru-guru semua buka PMM-nya. Silakan Pak Jin. Silakan login PMM-nya ya. Sudah masuk di sini? Sudah. Nah, kita langsung aja di sini di pelatihan mandiri, pengembangan mandiri. Kita buka di sini. Seperti yang diinstruksikan Ibu Lami tadi, bahwasanya hari ini kita samakan supaya tujuannya materinya sama biar gampang. Kalau setelah ini sudah berhasil, silakan dikembangkan mau pilih yang mana. Tapi yang satu dulu mungkin kita sokong nggak cuma satu sih. Setelah ini ada 2 lagi, kita samakan lagi, gitu. Kalau sudah 2 aman, berarti sudah kita anggap semuanya bisa. Jadi terserah mau loncat ke bagian mana. Tapi untuk 1 sampai dengan 2 aksi nyata ini kita harus tekankan untuk kita samakan biar kita gampang untuk memonitoring, biar semuanya terlihat dengan baik. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ya, topik aksi nyata, silakan ibu kita untuk
Ya ini kalau sudah berhasil seperti ini ya, ada sertifikat tersedia, kurikulum merdeka, terus merdeka belajar, sertifikat tersedia, perencanaan pembelajaran, sertifikat tersedia. Ya, kalau warnanya kuning berarti dibawa, kalau warnanya hijau berarti belum dikerjakan. Kalau warnanya hijau, biru yang belum dikerjakan, terus kuning berarti ditolak, kalau hijau berarti sudah diterima. Ada sertifikatnya seperti ini. Nah, ini yang kita ambil samakan. Kita ambil yang ini, perencanaan pembelajaran SD paket A. Sudah ketemu? Sudah Bapak Ibu? Belum. Oke, ditunggu, silakan dibaca lagi. Ya, perencanaan pembelajaran SD paket A. Ya, seperti ini. Ya, contoh apa ya, sertifikatnya. Oke, dibuka dulu, kembali lagi. Kita ulang lagi ya, kita masuk di aplikasi Merdeka Belajar ya, latihan mandiri, topik. Nah, pilih yang mau ini, perencanaan pembelajaran SD paket A. Ketemu Bapak Ibu? Internetnya mungkin daring, belum daring ya. Sudah ketemu? Di ini Bu, kalau nyarinya di sini nggak ketemu, susah. Di sini nyari, di sini susah. Nyarinya yang di sini, topik di sini. Nah, kalau di sini dia ada yang beda-beda, tapi kalau di sini sama ininya. Kalau yang di topik ini, yang ini. 30 perencanaan pembelajaran paket A. Ibu anak perencanaan pembelajaran SD apa? Satuan pendidikan enggak? Guru. Oh, guru SD. Mungkin di topik Pak. Aku baru jadi nggak boleh sendiri nak ya. Belajar lagi. Puas sudah? Udah. Rumah udah ya? Sudah. Udah. Oke. Nah, sekarang kita buka ya yang perencanaan ini. Nah, di sini apakah sudah terisi semuanya dengan penuh? Sudah Pak, pilih Semuanya belum? Iya Pak, ada yang belum. Oh ya, belum. Ya. Sekarang kalian di sini punya saya sudah sudah ada sertifikat, nggak bisa jadikan contoh, maka saya akan log-out, saya pakai akun yang lain. Tes ini. Ini saya pakai akunnya. Wah, ada aku dia di sini. Ini ya. Jadi kita ke beranda ya. Di sini latihan mandiri. Nah, ke topik terus
Nah ini ya praktik aksi nyata yang nomor ini rencana. Oh ternyata kemudian sudah diisi. Nah yang perlu digarisbawahi bahwasanya harus sesuai dengan materi. Terus yang kedua harus ada umpan balik. Ya ini saya coba nyiapin hasil nyata ya. Nah teman-teman lihat di situ ada pilihan ya, merumuskan tujuan pembelajaran guru, merumuskan pemahaman bermakna guru, membuat motivasi rencana pembelajaran guru dan kepala sekolah. Nah yang nomor 3 ini membuat modul ajar. Nah di antara ketiga itu kira-kira yang mudah yang mana? Nomor 3 kayaknya ya. Kalau yang saya gunakan itu yang nomor 1. Nomor 1 ini merumuskan tujuan pembelajaran. Yang punya saya akan saya kasih contoh ya. Nah, ini yang punya saya merumuskan ya. Di sini menganalisis capaian pembelajaran pada akhir fase A, peserta dapat menunjukkan berbagai aktivitas. Nah, terus di sini adalah fase A kelas 1 dan 2. Terus tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat memahami gerak aktivitas pola gerak dasar. Ini di sini. Jadi di sini adalah alurnya, alur tujuan pembelajaran dari fase A ya, dari 1.1 sampai ke 1.2, 1 sampai titik 3, 1 sampai titik 4 dan seterusnya. Kemudian kelas 2, 2.1 sampai 1.2 dan 2.2 ya maksudnya ya, 2.3, 2.4 dan seterusnya. Di sini juga sudah ada keterangan C1, C2 yang seperti kita pahami kemarin, kita belajar kemarin. Terus ada P1, P2 dan seterusnya, ini ranah psikomotorik. Terus ada A1 sampai dengan A5 itu ranah afektif. Nah sekarang ibu-ibu lihat contoh punya saya. Ini yang nomor, contoh saya ini adalah yang nomor 1. Jadi ini ya, yang saya buat ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira lebih mudah yang saya buat tadi membuat ibu-ibu atau membuat pembelajarannya? Kayaknya membuat pembelajarannya ya, karena semuanya udah beda ya. Kita sepakati, kita pilih yang ini. Silakan pilih untuk membuat ya, memodifikasi rencana pembelajaran. Pilih di sini. Klik selanjutnya. Aduh internetnya. Iya benar. Mungkin tethering ini sudah nyambung lagi. Ini di sini, oke? Sudah? Iya. Sudah sampai ke sini? Yang nomor 3. Ya, kita sebenarnya. Nah, di sini adalah rencana pembelajaran, terus dokumentasi kegiatan pembelajaran, dokumentasi umpan balik ini. Ini satu hilang tidak akan pernah diterima. Ya, satu RPP atau pembelajarannya dibuat. Terus yang kedua dokumentasi, foto atau video kegiatan bapak ibu. Jelas. Jadi ini PR untuk 1 minggu ke depan, 1 minggu kita
harus jadi, terus besok Sabtu kita upload. Jadi kita hari ini mempersiapkan semuanya sampai dengan kita paham hari ini, terus setelah ini kita laksanakan. Ya, silakan buat RPP dan pembelajarannya boleh bentuk video, boleh bentuk foto. Terus besok kita buat PDF-nya, kita upload. Jadi ya kita kasih buat Ibu Nami ngasih batas waktunya ya agak lumayan lah. Maksudnya 1 minggu kan longgar, kalau 1 hari 2 hari punya banyak yang sempit. Jadi dikasih waktu 1 minggu ke depan itu kan longgar punya. Nah, jadi yang masih sibuk masih bisa. Jadi 3 poin ini, yang pertama RPP ya, pembelajaran kita buat dokumentasi kegiatan pembelajaran, terus umpan balik dari murid terus ya. Sekarang mulai lengkapi. Nah ini Bapak Ibu cek ulang kelengkapan aksi nyata. Aksi nyata sudah dilengkapi, checklist, dokumen aksi nyata dibuat dalam bentuk PDF. Laporan umpan balik telah disertakan di dokumen aksi nyata. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah ini sudah masuk di sini belum ya? Oh, kecepatan. Ya. Pelan-pelan saja Pak Sa. Oke. Ya, ini ya untuk ini. Ini aksi nyata ini mau ya Pak ya? Aksi nyata. Kalau ini aksi nyata ini, aksi nyata ini. Coba. Kriteria tercapaian tujuan belajar Pak Sam ya? Modulnya ya? Topiknya ya? Jadi kalau belum jadi kalau belum belajar, belum menonton video, belum isi poster sampai dengan 3 modul ya belum bisa mengerjakan aksi nyata. Jadi yang belum mengerjakan yaitu PR untuk mengerjakan semua poster dan pembelajarannya dulu, baru sampai ke tahap ini. Ya nanti bisa sama temannya yang sudah sampai sini kan bisa tanya. Oke, ditunggu sampai ke menu ini. Ya, kita tunggu nggak apa-apa. Sebenarnya tujuannya supaya semuanya terakomodasi, semuanya bisa. Jadi ya kita bareng-bareng. Yang ada kesulitan. Oh ya, tadi yang checklist semua. Ini yang tadi sudah dikasih di checklist. Jadi iya, ini kan punya kemudian di sini. Oh iya, udah. Ya Pak, terus Pak. Sudah semuanya ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah unggah aksi nyata. Nah ini kita membuat sebuah file PDF. File PDF yaitu RPP. Yang pertama mau belajar dulu. Nah teman-teman, supaya bisa dikoreksi dengan baik, tolong mau belajarnya ini mau belajar yang satu kali pertemuan, jangan dibikin banyak pertemuan, misalnya 5 pertemuan. Ya, 1 kali pertemuan aja. Ya. 1 kali pertemuan dan tugasnya jangan terlalu banyak. Ya, itu poin 1. Terus kedua, dokumentasi itu boleh milih 1. Yang pertama itu dokumentasinya boleh video, boleh foto. Nah, enak video atau foto? Foto. Ini kalau video, ibu-ibu tinggal rekam, ibu-ibu langsung menerangkan gitu aja.
foto video itu dapat di YouTube, linknya alamatnya itu tinggal ditempelkan di video tersebut. Kalau foto, ibu-ibu di setiap step harus memfoto, pas pembukaan foto cekrek, pas inti foto cekrek, pas penutup cekrek, pas ice breathing cekrek, dan harus ada keterangan di situ. Sedang gitu itu. Terus kalau video itu durasi waktunya apakah sampai selesai dari awal hingga akhir gitu, apa bagaimana untuk divalidasi? Bisa Video itu yang penting 3 poin ya, pembukaan, isi, sama penutup. Jadi ya mungkin dia dulu videonya tak kasih judul pembukaan, terus tak inti, terus tak penutup. Ya, yang biasanya gitu. Kalau ya ini pilihan aja ya. Kalau untuk video sama foto, monggo bapak ibu pilih lebih enak video atau foto. Kalau foto ya itu tadi step demi stepnya di dalam terus harus ada keterangan. Tapi kalau video itu kok rekam layar gitu itu aja jelas gitu aja. Gitu terus tinggal diupload, terus diupload di YouTube supaya nggak apa terus linknya ditempel di situ. Itu dokumentasi. Nah yang terakhir tadi umpan balik dari siswanya. Jadi ibu-ibu semuanya harus membuat sebuah lembaran umpan balik. Saya kasih contoh ya, umpan baliknya seperti ini. Formatnya boleh berbeda. Ini hanya contoh. yang dipersiapkan tadi mau belajar. Iya. Terus yang kedua video pembelajaran Atau foto pembelajaran. Iya. Nah yang ketiga ini umpan balik. Jadi 3 poin tersebut harus ada. Kalau nggak ada satu itu pasti ditolak. Diulang-ulang juga tetap akan seperti itu. Baik. Nah ini adalah contoh formulir umpan balik. Ya, di sini ya ini kira-kira formatnya seperti ini, tapi nggak harus seperti ini. Boleh bapak ibu kreasi. Itu dapat sendiri apa gimana formulir? Ya, ini buat sendiri apa sudah ada penyajiannya itu? Ini toh, ini tuh sebenarnya bikin sendiri, tapi saya ada kosong ini sih. Sebenarnya ini di print di fotokopi. Ya. Karena ini kan formulir tanggapan. Tapi kalau mau kreasi sendiri nggak apa-apa. Ya, di sini ada jenis tanggapan, komentar, saran atau pertanyaan. Ini jelaskan tanggapan, ini nama siswanya. Jadi formulir itu diberikan ke siswa kita, peserta didik kita, dan kita ambil nggak semuanya, kita sampel aja ya, 4 orang atau 5 orang, dan itu diambilkan di halaman PDF yang terakhir dikasih judul umpan balik aksi nyata. Terus untuk misalnya saya kan bahasa Lampung, kita Ya. belajarnya itu sesuai bahasa Lampung atau boleh ngambil materi lain, pelajaran lain? Boleh sebenarnya boleh. Ngambil lain ya? Boleh sih, tapi karena kita kembali ke tupoksi, sebaiknya kita sesuai dengan yang belajar. Karena kapan lagi mau belajar untuk sesuai dengan materi kita gitu. Jadi, tapi kalau seandainya istri nggak apa-apa, tapi angka baiknya kalau untuk sesuai dengan tupoksi kita gitu. Jadi sambil memperdalam apa yang tugas kita sehari-hari. Jadi kan kalau sesuai tupoksi kita udah untuk punya belajar gitu. Kalau kita pakai materi yang lain, walaupun ketika ada tabungan muatan lokal itu juga bisa dipakai juga gitu. Tapi ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ini ya, ini contohnya jenis tanggapan di sini, nanti akan dilampirkan di sini. Nah, poin yang terakhir itu adalah nanti setelah itu menjadi sebuah bentuk PDF, kita upload yang di tadi di sini. Kita upload di sini. Nah, di sini video file ini.
Maka kita akan menceklis ini. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan Merdeka ya, bukan sebuah plagiat. Terus umpan balik sudah saya berasal dari ini, sudah ditaruh di sini lah intinya. Nah, sekarang ini ke sini dulu. Nah, ini poin ini judul aksi nyata. Di situ ada deskripsi ya yang perlu dipahami, yaitu ceritakan proses Anda membuat motivasi pembelajaran. Pembelajaran apa yang Anda buat jika dibandingkan rencana pembelajaran yang biasa dari sebelumnya. Jadi di situ sebuah judul ya, judul aksi nyata itu adalah prosesnya. Jadi dulu tuh begitu mau belajar seperti ini, dulu RPP seperti ini. Itu Ibu dan rekan-rekan semua di sini dituliskan di sini. Judulnya di sini, terus nah ini ada refleksi hal apa yang Anda pelajari dari proses memodifikasi rencana pembelajaran. Terus bagaimana yang membuat Anda, bagaimana yang mengubah Anda ya. Terus apa langkah konkret Anda selanjutnya. Jadi ini bercerita tentang isi modul ajar yang Bapak Ibu buat. Misalnya di judul ya, di judul ini Ibu-ibu misalnya adalah pembelajaran matematika bilangan, pembelajaran modul ajar bilangan kelas 4. Ini judul. Terus deskripsi di sini, ini Ibu-ibu ceritakan prosesnya, proses membuat, terus perbedaan yang dibuat saat ini modul ajar ini dengan RPP terdahulu, terus baru di sini refleksi. Kalau sudah checklist di sini, umpan balik di sini, baru simpan. Kalau sudah simpan, sudah otomatis disimpan, lalu kita kumpulkan. Gitu. Sampai di sini ada yang perlu ingin ditanyakan sebelum lanjut? Itu file yang di itu kita buat RPP lah. Apa? Di file itu. File. Buat file. Oh, bentar ya, saya kasihkan contoh punya saya dulu ya. Saya ulang dari sini, saya pulang.
Tapi bunyinya tadi ini kan? File tadi loh Pak. Kan di situ ada tulisannya pilih file. Nah itu kan maksudnya itu file RPP kita, piye? Iya, jadi seperti yang tadi itu RPP kita, ya RPP kita kan tadi ya buat RPP. Nah RPP itu RPP itu yang bikinnya RPP-nya RPP selembar gitu aja Pak. bukan modul ajar. Kita bikin modul ajar yang untuk 1 hari. Nah itu kita kan kita di Word Microsoft Word ya, itu kita bikin modul ajar. Terus ada asesmen ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus di situ nanti setelah itu selesai, halaman setelah itu adalah foto-foto kegiatan, atau kalau foto ya, kalau foto jadi yang foto kegiatan terus ada apa ini keterangan. Kalau video cukup linknya aja, link alamatnya itu. Terus yang terakhir itu adalah umpan balik yang tadi, yang nama respondennya tadi ya, siswa ini bagaimana tanggapannya. Iya, semuanya itu jadi satu file. Bukan lagi hidupin. Akan mau ke Mandala, tapi Bapak pergi terus. Coba saya carikan dulu. Itu kampung yang itu. Ih, pilih aja topik itu tadi dulu, udah dikejarin. Nah, itu tes dulu. Pak. Maksudnya dia di HP aja ini bulan bilang. Bulan? Gila itu ada apa ya? Nah, itu bisa. Iya, sih. Nah kalau si yang lebih aktif video, kalau video mau dibikin full aja nggak apa-apa sih, nggak usah ada keterangan, langsung laporan aja direkam gitu, nanti uploadnya di YouTube juga aja. Nah, begitu. Karena itu 10 menit, nah ini bikin aja 1 jam belajar. Nah, materinya dia pakai sendok pas kayak kuliah Bobi masih iya terserah. kan ini kita perencanaan apa tadi Pembelajaran. Pembelajaran SD pakai berarti di sini tuh yang kita pelajaran apa klasik Iya terserah. Ya kita mau ambil matematika boleh, PPKN boleh. Ya pokoknya urutannya mau belajar dulu, urutannya gitu. Pokoknya mau belajar, poinnya tadi mau belajar dulu. Setelah mau belajar lengkap di situ, terus ke halaman selanjutnya. Ya jangan, pokoknya simpel aja mau belajarnya, jangan yang sampai berhari-hari gitu ya. 1 jam atau 2 jam pelajaran, terus di situ halaman keduanya itu. Halaman setelah itu, setelah belajar selesai yaitu dokumentasi.
Tapi kalau yang video itu kan ya dokumentasi di sini ada di link KTT, ya copy paste di situ cukup. Tapi kalau yang foto tadi, ya foto ya harus pas pembukaan ada jepret ada keterangannya gitu. Nah setelah itu baru umpan balik. Jadi yang ini boleh bikin sendiri, yang tadi kalau terus modul aja juga, misalkan kita buat ibaratnya ngomong nggak perlu bisa lembar ngono, tapi kita buat pakai kreasi kayak yang capcus itu loh Pak, tambah kata-kata ngomong dari Pak Sangkemo. Bapak Ibu lihat Canva kan ya. Nah di Canva itu ada modul ajar, di medianya ada modul ajar, itu sudah itu kan udah ada tujuan pembelajaran, ada dulu, terus identitas tujuan pembelajaran, isi materi, poin dari mana, terus di bawahnya ada assessment, terus di sampingnya lagi ada 2 poin setelah itu. Nah itu udah mulai, yang penting itu semua tercakup boleh. Nah setelah itu tadi sudah saya tampilkan nih ya, yang halaman responden tadi. Nah setelah itu halaman terakhir itu umpan balik. Nah kalau pokoknya setelah ini 1 minggu ke depan kita bikin tugas itu ya, kita mengajar. Pertama kita bikin RPP ya, modul ajar, kita bikin modul ajar, memodifikasi, terus kita melakukan prakteknya, kita dokumentasikan, boleh video, boleh foto. Setelah kita dokumentasikan, kita minta umpan balik kepada siswa-siswi kita foto ya, dan kita tampilkan di situ. Nah setelah itu kita merangkainya, urutannya seperti itu. Kita rangkai dalam lembar kerja doc ya, sebelum kita bikin doc. Terus besok 1 kita cek bareng-bareng, sudah lengkap, sudah pas belum. Kalau belum pas ya kita paskan ya, kita paskan. Nah kalau sudah pas kita buat video, kita upload. Jadi uploadnya minggu depan, Sabtu depan. Terus langkah terakhir setelah itu adalah tanggapan dari teman sejawat, teman-teman guru, untuk dikomentari. Kalau tidak ada komentar, maka tidak akan dikoreksi oleh korektor. Ya, nah nanti kita ibu-ibu kerjasama aja untuk bisa setelah diupload, untuk bisa dikoreksi itu harus ada memenuhi kriteria, harus ditanggapi minimal 10 orang dulu. Ya, jadi sudah selesai, nanti klik bagikan ke temannya untuk minta tanggapan. Itu minimal 10, lebih banyak lebih bagus, lebih cepat. Kalau ibu nggak ada tanggapan, ini didiemin aja, lama-lama udah ditolak gitu. Tapi kalau mau cepat, semakin banyak tanggapan, semakin banyak. Nggak apa-apa teman-teman di luar sana di Jambi mau isikan tanggapan gitu. Ya berarti kita sama teman aja ya Pak, ya jadi masalah ya kan? Nggak jadi masalah. Saling menanggapi. Nah saling menanggapi. Jadi umur nanti kalau sudah kemudian langsung di share ya, di share ke terus yang lain nanti sekalian ya. Kamu tadi model ajarnya itu tadi sampai akhir, sampai lembar kerja itu nggak tahu Pak? Nah ini yang perlu kita pahami di sini, yang kita perlu pahami di sini. Orang ada itu lihat modul ajar dan padahal itu dipakai untuk berhari-hari. Iya. Gitu loh. Modul ajar banyak banget, modul itu terakhir hari pertama, hari kedua. Nah kita bikin yang hari pertama saja. Jadi kan nggak banyak, paling cuma 2 lembar atau 3 lembar. Sampai lembar kerjanya diikutin nggak itu? Lembar kerja nggak usah. Jadi langsung responden modul aja, terus ya asesmen di situ sedikit aja, terus habis itu baru yang tadi responden.
Bapak Ibu tak kasih sebuah contoh. Ini maksudnya responden ki sampai akhirnya ditandatangani kepala sekolah itu sampai situ aja apa gimana sih Pak? enggak, responden itu tadi umpan balik. Jadi kita ambil sebuah lembaran kepada siswa itu yang menyatakan bagaimana sih pembelajarannya gitu, tanggapan. Jadi murid kita dikasih apa ya, sebuah kesempatan memberikan tanggapan. Pak Guru ini, Pak Guru ini ngajarnya gimana dengan hari ini gitu. Oh, di sana kan ada yang responden menyenangkan atau seperti itu gitu kan. Jadi apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya? Jadi intinya dia siswa itu menilai gurunya gitu. Oh, enak ini pembelajarannya gitu. Dan itu sebenarnya itu dipakai untuk koleksi kita untuk pembelajaran yang selanjutnya. Oh, kalau di sini anak-anak ternyata nyaman dengan pembelajaran seperti ini, mungkin besok bisa seperti ini atau yang mendekati atau yang seperti ini. Oh, kalau ternyata pembelajaran ini membosankan, berarti kita cari alternatif yang lain. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin berbagi rekan-rekan semua di situ ya. SDN B2 Project maupun project penguatan kultur belajar Pancasila. Teman-teman semua itu banyak yang lari gitu. Jadi contoh di PMM gitu terus bingung sendiri gitu. Padahal aslinya poinnya cuma ini. Ini yang dikeluarkan resmi dari Kementerian Pendidikan ini cuma ini. Yang penting itu satu ada judul subtopik di situ. Terus informasi nama penyusun kelas, sarana prasarana. Oh, modul belajar itu modul project ini contoh saya modul project itu tinggal diisikan di sini. Target siapa, terus tema apa, komponen inti, deskripsi, dimensi, target pencapaian, alur kegiatannya seperti apa, instrumen. Nah, instrumen seperti ini, daftar pustaka, baru lampiran, baru TDD. Ini cuma ini sih, poin-poinnya cuma ini gitu. Tapi karena kita ngeliatnya di contoh kayak gini gitu, dia contoh lagi kayak dimodifikasi, ya kan mereka punya hak untuk memodifikasi kayak gini gitu. Jadi akhirnya bingung. Tapi intinya ini, inti utamanya ini. Kalau mau modifikasi terserah, tapi komponen pokoknya ini. Ini poin pokoknya. Nah, kalau yang di Canva tadi, yang Budian tadi itu sudah benar. Itu edit yang modul belajar di ketik itu memang ada draft modul belajar. Di situ ada gini juga ya, tema, terus di bawahnya ada tujuan pembelajaran isi, terus baru kegiatan pembelajaran. Nah, itu silakan isi, nggak apa-apa, pakai itu nggak apa-apa. Ada teman juga yang pakai itu lolos, tapi ya tetap mengikuti prosedur yang ada dokumentasi, ada responden dari siswanya dan juga responden dari kawan-kawan setelah di-upload. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang lain? Sudah cukup mungkin? Apa satuan berat gitu. Berarti kan saya di situ yang menerangkan tentang itu toh. Iya. Berarti nggak usah panjang-panjang ibaratnya ngomong. Misalkan kan tetap saya
saya bikin misalkan tujuan pembelajarannya misalkan ini. Terus tetap ada apresiasi. Terus masuk ke inti, gitu toh. Terus setelah itu penutup. Nah itu di situ tetap tak kasih misalkan pertanyaan yang mau saya kasih ke murid itu tetap ada nggak di situnya juga Pak? Oh, dikasih aja nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak lah, misalnya tapi nggak usah ya mirip kita kemarin, tapi nggak usah banyak gitu. Iya, modul ajar, iya. Sejenis kayak RPP saya kemarin, cuma kan itu hanya singkat. Iya, karena itu judulnya RPP, ya kita poinnya modul ajar. Tapi tadi kan judulnya memodifikasi ya. Berarti karena namanya memodifikasi itu kita harus ada hal-hal yang baru. Ya. Ini dia tambah-tambah dia. Ya, misalnya punya sebuah SBM yang terbaru atau sebuah project based learning yang baru, itu tambahkan di situ. Nah, misalnya kayak si Mbak Weda yang bahasa Inggris itu, yang video itu, yang sebenarnya permainan itu tidak bisa masukkan di situ. Memodifikasi untuk, jadi di ceritanya tadi bisa dikatakan loh, dalam permainan ini anak menjadi semangat dan bla-bla yang di depan tadi. Ya. Jadi karena modifikasi ada sesuatu hal yang istimewa yang ditambahkan di situ. Nah, ada satu poin lagi sebenarnya, alternatif yang lain selain ngajar di kelas. Ada alternatif lain selain ngajar di kelas, yaitu RPP. Teman-teman sekalian membuat sebuah penjelasan, teman-teman menjadi sebuah tutor ya. Jadi teman-teman menceritakan sebuah cerita. Mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube saya bercerita tentang modul ajar. Jadi seperti teman-teman mengedukasi temannya lagi tentang sebuah modul ajar. Ini loh cara membuat modul ajar. Ini loh penerapannya seperti itu. Dibentuk sebuah penerangan video dan itu diupload di YouTube dan respondennya adalah audiens YouTube-nya. Jadi komentarnya itu dipakai. Itu alternatif lain. Tapi kayaknya kalau itu lebih susah ya kita samakan rata kita semua ini sama-sama ini jadi enak. Jadi kalau ada masalah tinggal nanya temannya lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah cukup ya kira-kira? Iya. Kurang itu tanya lagi. Jadi PR kita perlu dicatat apa enggak? Kalau PR biasanya dicatat, tapi yang ini nggak usah dicatat nggak apa-apa ya. Pokoknya PR kita yang pertama yaitu membuat modul ajar, membuat dan memodifikasi. Ya, bukan membuat, salah. Membuat dan memodifikasi modul ajar. Terus yang kedua, PR keduanya adalah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajar yang dimodifikasi tersebut. Terus yang ketiga, mendokumentasikan dan membuat umpan balik. Itu pokoknya itu kalau sudah dirangkum ya dibikin, disusun. Besok kita bahas, kita lihat apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas tinggal kita set PDF terus kita upload di sini. Terus ceritanya kayak cerita bagaimana itu kita isi sesuai dengan guru masing-masing lah. Karena kan yang bikin sendiri-sendiri pasti punya cerita sendiri-sendiri, mungkin sama. Dan kalau ceritanya sama itu bagian, saya sudah pernah itu bagian. Jadi teman-teman saya pengen lihat, ada teman saya sama yang isi ngobrol gitu, itu dia copy. Jadi ceritanya di copy itu dia ditolak dengan jawaban sudah ada, jawaban ada sama dengan aksi nyata orang lain yang sudah diterima gitu. Jadi ngobrol ya. Ya, satu minggu panjang loh. Nah, itu satu hari kan. Soalnya minggu ini kan mama aku naik rumah kan tinggalnya tuh. Dua minggu lah Pak. Kalau kemarin Ibu Lami itu bilangnya 1 minggu ke depan berbagi. Adapun yang terkendala berarti masih PR lagi minggu depan. Yang gak selesai itu masih jadi PR tanggungan lagi PR untuk yang minggu depan.
Itu begitu. Nanti minggu depannya tuh udah ada lagi. Iya, jadi ada dua kayaknya belum sih, kan hari ini PR-nya untuk minggu depan. Minggu depannya kita menyelesaikan. Terus terus kita merangkang untuk berikutnya apa lagi? Ya minimal 2 lah. Setelah itu bebas mau memperbaikinya atau apa kan standarnya 2 standarnya gitu. Untuk Canva silakan dimanfaatkan dengan baik. Guru-guru itu beruntung karena Canva yang untuk guru itu versi premium, versi pro, versi berbayar tapi tanpa perlu bayar. Gitu. Yang di orang-orang dewasa yang akunnya bukan belajar ID itu bayar. Kalau enggak dia dapatnya yang sedikit gitu. Bahkan orang-orang rentalnya saya sampai minjem akun guru untuk mereka tukang-tukang print, tukang-tukang rental itu banyak yang menggunakan akun belajar ID-nya guru minjem. Jadi teman-teman sekalian yang sudah punya fasilitas itu, fasilitas Canva premium tanpa harus membayar ya sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu. Mungkin ada penambahan lagi dari ibu. Tadi ada yang bertanya bagaimana seminggu pokoknya ngabut. Kalau seminggu katanya ngabut. Oke, tadi katanya kalau seminggu dah. Iya. Ya sudah. Yang pasti dikerjakan. Insya Allah. Jangan sampai tidak. Kalau kita nggak maju-maju, kita gerak gitu. Ya, kita itu apa namanya jadi center loh dari pusat ini. Walaupun nggak ditengok ke sini, selalu dipantau. Jadi ya bagaimanapun kita harus berusaha untuk bergerak dan menggerakkan. Kita harus bersinergi dengan temannya. Orang itu harus bersosialitas, ya. Kita itu makhluk sosial, jadi aja diri-dirian gitu. Kalau nggak bisa tanya dengan temennya, temen yang sudah bisa ya jangan pelit-pelit membagi ilmu, ya. Ya karena membagi ilmu itu kan ya mencari wajib, membagi ilmu juga diwajibkan, ya, supaya ada pahalanya gitu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita cukupkan sekian dan harus dikerjakan, mulai dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak pemateri, Bapak Samsuri SGD yang telah panjang lebar akhirnya menjadi luas sekali ilmunya sudah diberikan oleh kita. Bagaimana kita menyikapi kalau kita diamkan saja yang mestinya diam tidak bergerak, tapi kita wajib menggerakkan. Kita bangkit lagi, kita membuat aksi nyata. Kalau tidak bisa bertanya, ya. Cukup, Bapak Ibu, untuk hari ini belajar kita cukup. Oke, kalau cukup, Ibu tutup, Ibu akhiri. Jika dari awal hingga akhir, dari pemateri dan dari saya kok ada banyak salah, ada banyak hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.